Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukaromah. Biasa mahasiswa memanggil saya Ibu Ella. Saya merupakan dosen di program studi akuntansi keuangan perusahaan, jurusan manajemen informatika di Politeknik Negeri Sambas. Untuk bidang keilmuan saya adalah akuntansi. Hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan di Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah delivery, interaction, dan assessment. Sedangkan untuk pembelajaran praktikum saya menggunakan metode collaborative learning dan case method. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya yang saya ampuh, yakni mata kuliah perpajakan dengan bobot 3 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah perpajakan 1 merupakan mata kuliah lanjutan dari semester lalu, yaitu pengantar perpajakan. Mata kuliah perpajakan 1 merupakan mata kuliah lanjutan dari semester sebelumnya. Tepatnya adalah mata kuliah perpajakan atau pengantar perpajakan. Oke. Di perpajakan 1 terdapat di semester 2 atau semester genap. Selanjutnya, untuk pencapaian pembelajaran di mata kuliah perpajakan 1 terdiri dari yang pertama adalah mampu menguasai konsep secara teoritis tentang perpajakan yang diperlukan dalam perhitungan dan pelaporan. Yang kedua, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang akuntansi, audit, dan perpajakan. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan kinerja mandiri, memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian dan memiliki ketelitian perhitungan pajak yang mumpuni. Kemudian, untuk deskripsi mata kuliah perpajakan 1 adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari semester sebelumnya. Mata kuliah ini akan mengantar peserta didik memiliki kemampuan menjelaskan peraturan-peraturan perpajakan, konsep perhitungan pajak, khususnya adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh pemerintah, dan mahasiswa secara mandiri serta menghitung pajak PPN, PPNBM, ya, PPN dan PPNBM, lalu PBB dan PPHTBH, PBB dan PPHTB, serta bea materai. Oke, untuk materi pembelajaran di mata kuliah perpajakan 1 terdiri dari yang pertama adalah konsep-konsep dasar perpajakan. Lalu yang kedua adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau biasa disebut dengan KUP. Yang ketiga adalah pajak penghasilan. Keempat, pajak penghasilan PPh 21 atau PPh pasal 26. Yang kelima, pajak penghasilan PPh 22. Ketujuh, pajak penghasilan PPh pasal 23. Dan selanjutnya adalah pajak penghasilan PPh pasal 24. Dan kedelapan adalah pajak penghasilan PPh 25. Dan kesembilan adalah pajak PPN dan PPNBM. Kesepuluh, pajak PBB dan PPHTB. Dan yang terakhir adalah bea materai. Saya akan menjelaskan sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester. Untuk pertemuan pertama, saya akan melakukan perkenalan ya kepada mahasiswa untuk menjalin keakraban. Pada pertemuan kedua, biasanya saya membuka diskusi. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk selalu semangat dan serius melaksanakan perkuliahan di semester ini. Kemudian dilanjutkan pembahasan kontrak ya, yaitu kontrak perkuliahan seperti apa, kesepakatan perkuliahan atau proses perkuliahan, termasuk model pembelajaran dan buku ajar yang saya gunakan selama perkuliahan. Ya, tujuannya
agar mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui yaitu tentang pemahaman masing-masing mahasiswa di kelas saya ya terkait konsep dasar perpajakan, yaitu melalui aplikasi Quizizz ya atau kuis. Nah, di situ di aplikasi tersebut saya akan membuat beberapa pertanyaan ya dari materi sebelumnya atau dari pertemuan semester lalu gitu ya. Dari mata kuliah ini gitu ya, kita bisa melihat atau dari tes menjawab dari kuis ini bisa melihat nilai akhir yang mereka dapat dan kita bisa tahu kemampuan dari mahasiswa masing-masing. Itulah gambaran proses pembelajaran perkuliahan perpajakan 1 yang saya ampuh selama 1 semester berjalan atau pada semester genap. Selanjutnya yaitu adalah metode delivery. Nah, metode delivery ini adalah proses bagaimana yaitu salah satu strategi pembelajaran yang saya lakukan ya, yaitu seperti textbook ya. Textbook yang saya gunakan itu diantaranya adalah e-modul perpajakan dan modul kertas kerja yaitu untuk praktikum perhitungan ya. Itu bisa diakses di website syakat.poltesa.ic.id. Media online juga saya gunakan untuk mencari topik-topik yang menarik dan terkini untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Kemudian untuk metode Learning Management System atau biasa kita sebut dengan LMS itu berupa materi-materi bentuk PPT ya, yaitu materi bentuk PPT ini saya upload dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 18 karena dalam 1 semester kami wajib untuk melakukan perkuliahan selama 18 kali. Serta e-modul perpajakan 1 yaitu e-modul tersebut bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa melalui web syakat.poltesa.ac.id. Website tersebut atau website Syakat tadi itu adalah sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan, memuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, lalu forum diskusi, absensi, dan terakhir adalah tugas mandiri. Di sistem tersebut nilai akhir juga akan diupload dan mahasiswa bisa mengakses dan melihat nilai akhir mereka. Selanjutnya, pembelajaran praktikum. Untuk pembelajaran praktikum perpajakan 1, saya menggunakan strategi case method dan collaborative learning. Nah, di sini mahasiswa akan diberikan contoh soal kasus, yaitu soal kasus perhitungan perpajakan, khususnya adalah penghasilan ya, pajak penghasilan, sesuai permasalahan yang terjadi di lapangan. Karena kita mengingat pajak ini, setiap wajib pajak itu pasti akan melakukan pembayaran pajak, pelaporan pajak ya, serta perhitungan, pembayaran serta pelaporan. Nah, di sini mahasiswa boleh berkolaborasi atau diskusi terkait dengan soal-soal kasus. Mahasiswa juga diberikan tugas individu yaitu menyelesaikan tugas yang ada di e-modul, yaitu e-modul perpajakan. Tujuannya adalah agar mahasiswa semakin termotivasi dan mempelajari materi-materi pembelajaran dan mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, dari penilaian tadi juga sudah diatur yaitu adalah bobot penilaian dari mata kuliah perpajakan 1. Yaitu terdiri dari ujian akhir, bobotnya adalah sebesar atau ujian akhir semester atau UAS ya. UAS itu bobot nilainya adalah sebesar 30%. Ujian tengah semester atau UAS bobot nilainya adalah 25%. Tugas individu dan kelompok nilainya adalah 20%.
kehadiran yaitu 10% dan keaktifan mahasiswa di kelas ataupun dalam kuis aplikasi apapun yaitu sebesar 5%. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah perpajakan 1. Pada proses pembelajaran ini saya akan menyampaikan mata kuliah perpajakan 1 untuk materi pertemuan ke-6. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ya. Ini jam-jam rawan. Masih semangat? Semangat. Nah, biasanya kalau udah masuk jam siang ini penyakitnya ngantuk. Nah, tapi hari ini kita praktek dulu ya. Oke, hari ini sebelum memulai, saya persilahkan kita berdoa terlebih dahulu kepada Kompi. Saya persilahkan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita sudah masuk di materi ke-6 ya, melanjutkan materi minggu lalu yaitu di pertemuan 5 itu tentang PPh pajak penghasilan secara umum. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan lebih fokus yaitu di praktikum ya, yaitu praktikum perhitungan pajak PPh 21 menggunakan tarif TER atau tarif efektif rata-rata. Dan yang materi selanjutnya itu adalah kita akan praktikum yang menghitung perpajakan ya, perhitungan pajak penghasilan menggunakan tarif TER. Untuk tujuan dari PP ya, menggunakan tarif TER ini itu adalah yang pertama memberikan kemudahan ya untuk wajib pajak ya dalam melakukan perhitungan atas pemotongan PPh pasal 21 ya, sehingga dapat menekan kemungkinan salah itu. Gitu. Kenapa? Karena kalau perhitungan sebelumnya itu semuanya itu adalah penghasilan selama 1 tahun, baru kita gabungkan. Nah, makanya di sini ada penekanan adalah menekan kemungkinan salah itu. Nah, kalau TER ya, kalau TER ini adalah penghasilan per bulannya. Per bulannya itu ya berapapun per bulan yang kamu terima, nah kita akan dihitung pajaknya sesuai dengan tarif rata-rata atau tarif efektif rata-rata dari pajaknya. Apa sih bedanya perhitungan pajak penghasilan PPh 21 ya, yang sekarang ya, sebelumnya dengan yang sekarang ya, itu di 2023 dengan 2024 ini bedanya di mana sih? Bedanya adalah di sini nih. Kalau yang baru penghasilannya adalah sampai dengan 60 juta kan ya, maka dikenakan pajak tarif sebesar 5%. Kalau yang lama itu adalah dari 0 sampai 50 juta. Jadi intinya adalah jika penghasilan kita masih di bawah berapa? 60 juta ya, pajak kita itu masih nihil. Gitu. Kalau masih di bawah PTKP. Selanjutnya adalah di poin ini ya, tarif pemotongan. Nah, dari yang saya bilang tadi bedanya lagi yang kedua apa? Pakainya adalah tarif pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan. Nah, kita sudah tahu tadi ya, yang saya tanyakan, yang saya tinggal tadi adalah apa sih subjek dan objeknya, ya. Subjek dan objeknya, ya, tadi adalah orang pribadi ataupun badan. Nah, sekarang kita bahasnya adalah yang orang pribadi. Jadi orang pribadi yang punya penghasilan rutin, ya, gaji. Nah, itu kita akan melihat dia masuk golongan TER mana. Di sini sudah bisa lihat ada TER A, TER B dan TER C. Gitu. Nah, masuk kategori TER A dan TER C, dia bukan lagi dilihat dari
penghasilannya, karena ini untuk melihat berapa besar potongan PTKP yang akan sebagai pengurang penghasilannya. Nih, kalau tadinya ter A statusnya berarti TK itu tidak kawin ya, dengan tidak ada tabungan, lalu TK tidak kawin tabungan 1, dan K atau kawin dengan tabungannya kosong, jadi kawin aja. Ya, langsung dari ter A. Nah, ter A, jadi tabel ini tabel dari mana? Ini sudah ada atau sudah disediakan dari Dirjen Pajak. Nah, ini ada pokok-pokok perubahan pengaturan ya. Itu biasanya lebih fokusnya adalah ke pegawai seperti dokter ya, itu dan atau pegawai tetap yang belum punya usaha lain. Kita langsung, nah kalian bisa lihat di sini ya, subjek pemotong atau subjek penerima penghasilan dasar pengenaan pajaknya. Nah ini, tadi kalian bisa lihat dari sini. Nah, jadi kalau statusnya kita kan hari ini akan membahasnya lebih fokus ke pegawai tetap. Jadi kalau karyawan tetap kita akan di pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah di pegawai tetap, yaitu penghasilan brutto yang dibayarkan dikali dengan 50%. Ini adalah dasar pengenaan atau dasar perhitungan pajaknya. Itu contohnya di sini. Ini adalah Bapak Roni bekerja ya di perusahaan pancur kasih ya. Dia mempunyai penghasilan sebesar 10 juta per bulan. Nah, dari gaji 10 juta tadi Bapak Roni yaitu dia hanya membayar iuran pensiun menggunakan gaji pribadinya. Setiap bulan adalah 100.000 per bulan. Nah, Bapak Roni statusnya menikah, ya, tapi tidak punya tanggungan. Tidak punya tanggungan tuh biasanya belum punya anak, atau biasanya disebut dengan K0. Nah, gaji Bapak Roni tadi ada 10 juta. Kita materi sebelumnya ya, atau slide sebelumnya itu menyatakan bahwa biaya jabatan besarannya adalah sebesar 5%. 10 juta dikurangi 600.000 dapatlah 9 juta 400. Nah, ini adalah penghasilan neto per bulannya Pak Roni. Jadi Pak Roni itu gajinya masuk rekening sebesar 9 juta 400. Nah, kita akan mulai dari menghitung pajaknya. Pajak tadi netonya itu adalah 9 juta 400 ya. Nah, satu periode itu adalah 1 tahun. Berarti dikali 12. Ini 12 ya. Dapatlah penghasilan neto setahun adalah 112 juta 800 ribu. Oke, TKP setahun di situ kalau K 0 berarti berapa? 58. Betul. Jadi dari Pak 58 juta 500. Kebanyakan mahasiswa itu menghitungnya adalah TK 2 ya. Oh berarti ini 54 juta, ya kan? Ini masih biaya tempat tunggal. Berarti 2, 4,5 tambah 4,5 berapa? 9 juta, kan? Nah banyak salah menghitung PTKP-nya adalah sebesar berapa? 60. Ya, padahal enggak. Ini kita hitungnya ya tadi 58 tambah 9 itu karena ini aja nominalnya udah 5851. Jadi banyak caranya adalah di sini. Ini sebenarnya ya di lapangannya atau realnya itu menguntungkan atau merugikan. Yang menguntungkan wajib pajak karena PTKP itu adalah sebagai pengurang penghasilan tahunan itu atau penghasilan neto tak. Nah, kita bedakan dengan cara yang tes. Gimana sih bedanya? Bedanya adalah di sini kita bisa lihat. Di perhitungan bulanan dengan tarif tes, kita lihat Januari sampai November. Kenapa? Karena tadi sudah saya jelaskan ya bahwa untuk tes itu adalah mencari pajak bulanan atau masa.
Desember itu, di bulan Desember itu akan kembali lagi ke perhitungan yang pasal 17, yaitu menggunakan tarif, ya kan, itu di pasal 17. Nah, caranya adalah Pak Roni gajinya adalah 10 juta. Jadi 1 tahun baik gajinya Pak Roni itu tidak pernah naik start 10 juta. Maka tadi hitungannya adalah penghasilan neto ya, penghasilan neto, maaf, penghasilan neto. Maka Januari sampai November kita masuk ke tarif TER tadi. Januari sampai November adalah 2% dikali 10 juta. Karena dari Januari sampai ini tarifnya sama 10 juta penghasilannya ya. Jadi tarifnya adalah 2%. Maka per bulannya penghasilan Pak Roni itu akan dipotong sebesar 200.000 oleh si pemberi kerja untuk bayar pajaknya per bulannya. Maka tadi di awal kita udah hitung ya, sudah diketahui bahwa di Desember pajaknya tahunannya Pak Roni itu adalah 2.715.000. Ternyata Januari sampai November itu berapa bulan? 11 kali 200 2.200.000. Jadi 2.200.000 tinggal dihitung aja, 2.715.000 dikali 2 dikurangi 2 juta. Maka ada kekurangan pajak dari Pak Roni di Desember. Jadi di Desember itu akan dipotong penghasilan Pak Roni adalah sebesar 515.000. Ini yang banyak dipermasalahkan atau dikomplain oleh beberapa wajib pajak yang itu. Jadi kan biasanya Bu banyak komplain tuh. Nah, di akhir berarti adalah saya sebagai wajib pajak ya Pak atau Pak Roni ya, maka di bulan Desember akan pajaknya akan dipotong sebesar 515.000 dan sebelum tanggal 31 Maret Pak Roni juga harus lapor SPT. Kita langsung ke praktikum. Ini adalah soalnya. Saya silakan dibaca. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Akan ada salah satu mahasiswa yang mewakili untuk menjawab. Baik, silakan. Saya beri waktu 5 menit. Ini adalah jawaban dari soal tadi ya. Ini soalnya tadi khususan ya. Khususan bekerja mulai di bulan September 2024. Nah, jadi tadi kita sepakati bahwa pajak yang harus dibayar khususan itu ya termasuk bulan September, Oktober, November dan Desember, 4 bulan saja. Nah, ini adalah kasus soal yang ditanyakan oleh video tadi, Bu, kalau bayarnya kelebihan. Jadi gimana? Tadi saya jelaskan ya bahwa kalau kelebihan maka wajib pajak boleh meminta haknya kembali atau meminta kelebihan bayarnya itu untuk dikembalikan kepada WP. Gitu. Nah, di sini khususan ya, atau kita cek perhitungan yang sudah dikerjakan oleh Febiola. Nah, di sini ya kita bisa lihat bahwa gaji Ibu Susan itu adalah sebesar 15.500.000. Oke. Nah, ya udah. Gaji brutonya 15. Kita akan masuk ke statusnya Bu Susan adalah apa? TK 0. Dia masuk ke TER A. Ya. TER A masuk 15.500.000 biar kita harus lihat tabel tadi ya. Kan ada tabel khusus TER A, TER B dan TER C. Nah, menurut tabel di golongan TER A lapisannya 15 atau penghasilan 15.500.000 itu adalah masuk ke lapisan yang tarifnya sebesar
di Desember ini kita belum bisa hitung karena kita ikut itu adalah pajak pasal 17 atau tarif pajak ya. Ini. Nah, kita hitung enggak ya? Pakai bulan kerjakan. Nah, penghasilan setahun itu didapatnya adalah 62 juta. 62 juta itu dari mana? Itu adalah dari ini. Kita tambah ya. Tambah penghasilan sama penghasilan per bulan dikali 4. Nah, biaya jabatannya ya tadi adalah 5%. Tadi hanya penghasilan 1 tahun itu atau tidak boleh atau maksimal adalah 6 juta. Di tempat khususan kan belum sampai 6 juta ya. Karena kan tahunan berarti 2 juta walaupun 4 bulan karena hitungannya tahunan ya tetap 2 juta. Karena ini masih dikalikannya adalah penghasilan tahunannya ya. Karena ini belum 6 juta masih yang diambil dengan 6 juta. 2 juta. Nah, bukan 6 juta. Lalu iuran pensiunnya tadi adalah 100.000 ya. Ya udah, karena khususan hanya bayar 4 bulan atau kerjanya 4 bulan berarti dapat 100. Soalnya 2 juta 400. Jadi penghasilan ini dikurangi ini dapat 56 juta 600. Kita balik lagi ke statusnya khususan, yaitu adalah TK. TK itu sama dengan apa? Tidak kawin tanpa. Berarti berapa? Khususan. Ya 54. Itu sudah ketentuan dari program. Udah dikurangi dapatlah 5 juta 600. Jadi khususan dapatnya adalah 5 juta 600 ya. Maka pajaknya khususan tahunan itu sebenarnya harusnya adalah cuma 280.000. Khususan ternyata setiap bulan dia dipotong sebesar 3.255.000. Maka ya udah nih. Harusnya khususan tuh bayarnya cuma ini karena dia punya hak ini. Punya hak PTKP. Setiap wajib pajak di Indonesia ini mempunyai hak PTKP adalah potongan tidak kena pajak. Itu kalau dipotong PTKP masih ini ya pajaknya tahunannya cuma ini. Maka dari perhitungan itu ditemukanlah bahwa khususan melakukan kelebihan bayar dari pajaknya sebesar 2.975.000. Sebelum saya tutup untuk modul ya, modul Perpajakan 1, lalu materi yang pertemuan sebelumnya dan program ini itu kalian bisa akses di aplikasi siakat.kodesa.ac.id. Kan semuanya sudah ada di situ ya. Nah, jadi kalian bisa download dan baca sudah di aplikasi siakatnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke PPh 22 ya, atau pajak penghasilan khususnya 22. Kalian bisa download materinya dulu, kalian baca di pertemuan minggu depan. Kalian bisa tanyakan juga pada saat pertemuan